Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai contoh soal tentang pertumbuhan dan peluruhan. Soal yang pertama yang atas ini tentang pertumbuhan, yang bawahnya tentang peluruhan. Untuk konsep dasar bagaimana cara menentukan rumus pertumbuhan dan peluruhan kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya. Silakan bisa dilihat di deskripsi ataupun di kartu yang berlogo I di pojok kanan atas. Kita masuk ke contoh yang pertama tentang pertumbuhan. Banyak penduduk suatu kota setiap tahun meningkat sekitar 1% dari banyak penduduk tahun sebelumnya. Berdasarkan sensus penduduk pada tahun 2009, penduduk di kota tersebut sebanyak 100.000 orang. Hitung banyak penduduk pada akhir tahun 2014. Jadi dapat kita ketahui dari soal setiap tahun meningkat sekitar 1%. Berarti ini adalah laju pertumbuhannya. Disimbolkan dengan huruf P. Laju pertumbuhannya sama dengan 1%. Atau kalau kita disimilkan ini berarti 1 dibagi 100 itu 0,01. Selanjutnya penduduk kota tersebut sebanyak 100.000 orang. Berarti data awalnya ini 100.000 orang. M0-nya 100.000. Hitung banyak penduduk pada akhir tahun 2014. Berarti M dari 2009 ke 2014 itu berarti kan ada 2010, 11, 12, 13, 14. Itu ada 5 tahun, berarti M5 yang ditanyakan. Sama dengan berapa penduduknya. Atau di sini nilai N-nya itu sama dengan 5. Dari 2014 dikurangi 2009. Maka kita langsung masuk ke rumus bahwa MN pertumbuhan rumusnya adalah M0 dikalikan 1 ditambah P laju pertumbuhan pangkat N. Karena di sini N-nya sama dengan 5, maka M5 yang ditanyakan sama dengan M0-nya 100.000 dikalikan dengan 1 ditambah P-nya itu 0,01 pangkat N pangkat 5 sama dengan 100.000 dikalikan dengan 1 tambah 0,01 berarti 1,01 pangkat 5. Ini sama dengan 100.000. Kalau kita kalikan dengan kalkulator 1,01 dipangkatkan 5 itu berarti ini kali 1,05. 101,005,01. Kalau kita kalikan dengan 100.000 maka hasilnya adalah sama dengan 105.101. Kenapa tidak desimal? Karena suatu penduduk itu kan manusia, jadi tidak mungkin manusia bernilai koma. Jadi banyak penduduk pada akhir tahun 2014 jumlahnya adalah 105.101 penduduk. Kita masuk ke contoh soal yang kedua tentang peluruhan. Soalnya sebagai berikut, ketika sedang memeriksa seorang bayi yang menderita infeksi telinga, dokter mendiagnosis bahwa mungkin terdapat 1 juta bakteri yang menginfeksi. Selanjutnya pemberian penisilin yang diresepkan dokter dapat membunuh 5% bakteri setiap 4 jam. Coba Anda hitung banyak bakteri setelah 24 jam pertama pemberian penisilin. Jadi ini semakin berkurang, jadi konsep dari peluruhan. Dari soal kita dapatkan terdapat 1 juta bakteri, berarti ini data awalnya, MN-nya adalah MN ini 1 juta. Lalu dengan pemberian penisilin diresepkan dokter dapat membunuh 5% setiap 4 jam. Ini setiap 4 jam berkurang 5%. Maka di sini laju peluruhannya adalah 5%, yaitu P-nya. Laju peluruhan sama dengan 5%. Atau kalau kita desimalkan ini menjadi 5 dibagi 100 itu sama dengan 0,05. Ini laju peluruhannya. Tapi per 4 jam ini per 4 jam. Ingat per 4 jam. Coba Anda hitung bakteri setelah 24 jam pertama pemberian penisilin. Berarti setelah 24 jam.
Karena setiap 4 jamnya itu berkurang 5%, maka untuk mencapai 24 jam, berarti 24 dibagi 4, itu nilai N-nya berarti kan sama dengan 24 jam dibagi dengan 4, sama dengan 6. Jadi akan dihitungnya pada periode ke-6, bukan periode ke-24. Karena di sini bukan tiap jam, tapi tiap 4 jam sekali. Maka periode yang ke-6 yaitu N-nya sama dengan 6. Ini juga bukan MN, tapi M0 tadi ya. Data awalnya 1 juta bakteri. Sehingga kita masuk ke rumus dari peluruhan. Mn itu sama dengan M0 dikalikan 1 min P pangkat N. Mn berarti di sini N-nya itu adalah 6, periode yang ke-6. Dikurangi dengan M0-nya 1 juta dikalikan 1 min P. P-nya 0,05. Pangkat 6. Ini sama dengan 1 juta dikalikan dengan 1 dikurangi 0,05. 0,95 pangkat 6. Dan kalau dijabarkan 0,95 pangkat 6 kita gunakan kalkulator, hasilnya itu 0,73509 sampai dengan 625. Berarti dikalikan dengan 1 juta, maka hasilnya sama dengan 735.091,89. Kalau kita bulatkan ini sama dengan, karena 89 berarti dibulatkan ke depan jadi angka 2 yang satunya, jadi 735.092 bakteri. Ini bakteri. Setelah 24 jam pemberian penisilin. Oke, itulah contoh dari konsep peluruhan dan konsep dari pertumbuhan. Semoga dapat semakin memahamkan tentang pertumbuhan dan peluruhan sebagai aplikasi dari konsep barisan dan deret. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.